Previously on The Purge. Rocco, back from this point on. You'll get a text when it's done. I've done something to... Open the door, Lila, please. No, we so much. Once I purge, all this anger will be gone. If you see something, do something to be tomorrow. Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Kota masih aman? Oke, di video kali ini saya bakal melanjutkan lagi serial The Purge season pertama episode ke-6. Di cerita sebelumnya kita tahu bahwa pria bertopeng akan gelut dengan para purger di malam pembersihan. Makin seru aja guys. Let's go! Di awal film, kita disuguhkan dengan scene seorang pria yang bersiap untuk rutinitasnya hari itu. Kalau dilihat-lihat, ini adalah sosok pria bertopeng di malam pembersihan, guys. Mungkin ya, mungkin. Pria ini sendiri bekerja di sebuah perusahaan bernama Setikoi Supply Company. Dia lantas langsung UTW ke pabrik tempatnya bekerja. Di sini kita tahu pria itu bernama Joe dan nampak sangat akrab dengan rekan kerjanya. Mereka ya membicarakan perihal Joe yang baru saja gagal ngedate dengan seorang wanita di malam sebelumnya. Terlihat Joe ini pekerja keras dan kita dibawa ke scene gelutnya di malam pembersihan. Dengan mudah pria bertopeng alias si Joe ini mengalahkan semua purger tersebut. Scene berpindah ke Rick dan Jenna yang sedang kabur mencari tempat aman sembari dikejar purger gila di sana. Setelah beralih kencang, akhirnya mereka sampai di tempat aman yang sudah dikatakan Catalina sebelumnya. Lega coy. Sementara itu, Miguel menjadi santapan baru Henry. Dia diikat di tiang persis seperti yang Henry lakukan kepada Penny. Henry sangat puas bisa menyiksa Penny dan Miguel secara bersamaan dan ini jackpot bagi dirinya di malam pembersihan. Jane Barbour sendiri masuk ke rumah David dan sudah khawatir akan keselamatan bosnya itu. Namun saat naik ke lantai atas, Jane menemukan bahwa David dalam keadaan baik-baik saja. David sendiri bilang kalau dia tak sempat mengangkat telepon Jane karena sehabis rapat sebelumnya. Dirinya memang tak lagi memegang HP-nya. Jane sendiri juga berusaha mengutarakan kekhawatiran dan penyesalannya telah melakukan sesuatu yang membahayakan David. Tapi David malah memotong pembicaraan dan Jane tak sempat mengatakan maksudnya. Malahan David yang meminta maaf sudah meminta Jane bekerja malam itu. Jane sendiri sempat bertanya apakah rumah David dilengkapi sistem keamanan. Dan David bilang iya, dia memakai sistem keamanan dari Sandin. Sandin sendiri adalah keluarga yang menjadi pusat cerita di film The Purge pertama guys. Tapi Jane tiba-tiba bilang bahwa ada orang yang ingin membunuh David. Rick dan Jenna sendiri masih berusaha menenangkan diri. Rick langsung bertanya bagaimana Jenna bisa tahu akan terjadi penyerangan ke rumah Stanton. Namun Jenna menolak menjawab. Rick bahkan muak ketika tahu Jenna malah lebih mengkhawatirkan Lila, kekasih Jenna dulu. Wadidaw. Walaupun Jenna bilang sudah tak mencintai Lila, tapi Rick masih curiga. Rick marah karena ketika dirinya mati-matian membuat deal dengan Stanton, Jenna malah lebih memikirkan Lila daripada dirinya. Rick bingung apa yang difikirkan oleh Jenna, tapi Jenna bilang bahwa apa yang Rick lakukan adalah hanya untuk dirinya saja. Dia tak pernah memikirkan keluarganya. Bahkan Jenna tak tahan dengan momen di mana Stanton meminta Rick menembak gelandangan sebelumnya. Jenna merasa pria yang dicintainya, yang harusnya menjadi lebih baik, malah berubah menjadi brutal seperti keluarga Stanton dan NFFA. Di sisi lain, Miguel masih menjadi bulan-bulanan Henry Eden. Miguel bilang Penny harus sadar dan tak boleh menyerah. Tetapi Penny bilang ingin segera bertemu ortu mereka alias dia ingin mati malam itu. Namun Miguel bilang bahwa Penny harus keluar bersamanya atau dia juga tak akan berjuang keluar dari sana juga. Henry semakin bernafsu membunuh Miguel dan Penny untuk membalaskan dendamnya selama ini, baik karena pengkhianatan Penny maupun cacat yang dialaminya akibat pukulan Miguel. Pokoknya dia ingin melakukan penyucian malam itu. Kembali ke Joe si pria bertopeng, dia akhirnya bisa menyelamatkan pria yang sempat disiksa sebelumnya. Dan kebetulan sekali pria itu bilang mengenali Joe. Dia tahu siapa Joe dan Joe adalah penyelamatnya malam itu. Mereka beranjak pergi dan kita dibawa ke masa lalu Joe guys. Di sini terlihat bahwa Joe adalah pekerja keras dan merupakan sosok pemimpin bagi rekan-rekannya. Di hari itu mereka baru saja dapat proyek besar
dan Joe memutuskan berpesta dengan teman-temannya itu di bar. Di bar sendiri, rekan Joe mengingatkan agar Joe tidak dekat-dekat dengan perempuan yang merupakan manajemennya. Dia tak boleh terlena dengan hal itu. Tapi ya, Joe menganggap rekannya itu sedang mabuk saja sehingga ngomongnya ngelantur. Kembali ke Rick yang akhirnya meminta maaf kepada Jenna. Dia mengaku bersalah dan tidak tahu apa yang telah diperjuangkan istrinya itu selama ini. Namun ya, karena sudah kepalang marah, Jenna merajuk dan masih marah-marah kepada Rick. Intinya cewek selalu benar di sini, guys. Tapi Rick terus membujuk Jenna, tapi tetap Jenna belum mau memaafkan Rick. Dia bilang Rick harus berubah dan jangan menjadi seperti malam itu. Sementara itu, Henry Eden akan melakukan pembalasannya kepada Miguel. Dia akan balas dendam dengan menyiksa Miguel seperti Miguel dahulu membuatnya buta, tapi Miguel punya selera. Your time is almost up. You can purchase more time. Jen sendiri akhirnya berhasil menjelaskan kepada David bahwa dia menyesal sudah menyewa pembunuh bayaran untuk mengkill David. Tapi David ini sikapnya tenang banget, guys. Padahal Jen ketakutan setengah mati karena dia tahu orang yang dia sewa pasti sebentar lagi sampai sana. Tapi David mengatakan tidak akan ada yang bisa masuk tanpa seizin dirinya di malam itu. Kalem Jen, kalem. Tapi saya lihat-lihat David ini kayak punya niatan jahat ke Jen, guys. Kita lihat nantilah. Miguel sendiri berhasil melepaskan dirinya dan sempat bertarung dengan Henry yang sempat sadar. Tapi keahlian Miguel sebagai mantan marinir tentu saja tidak sebanding dengan Henry yang seorang pecandu narkoboy. Miguel lalu menyelamatkan adiknya dan bersiap untuk kabur dari tempat tersebut melewati para orang-orang edan. Jenna sendiri berusaha menelpon Lila untuk memastikan keadaan mantan kekasihnya itu. Namun saat ditelepon terdengar suara ribut-ribut dan seseorang yang bilang Lila sudah mati. Hal ini sontak membuat Jenna lemas dan syok mendengarnya. Sedangkan Jane Barbour sendiri masih diajak home tour oleh David untuk melihat keindahan rumah miliknya. Kendati demikian, Jane tetap masih khawatir akan keselamatan David, tapi David ini malah santai-santai saja, guys. Tapi Jane malah jadi takut dengan David saat David memintanya melihat ruang bawah tanah miliknya. Di sini saya juga makin curiga kalau David punya maksud jahat ke Jane, guys. Sementara itu, kita akan dibawa ke hari-hari sebelum pembersihan. Joe dan rekan-rekannya kembali bekerja, namun mendapati tempat bekerja mereka malah ditutup. Ternyata ada kebijakan baru dari pabrik tempat mereka bekerja. Aileen, wanita yang juga bagian dari manajemen, mengatakan bahwa pabrik ditutup karena ada suatu hal. Tapi Joe bingung kalau kejadian itu tanpa adanya peringatan sebelumnya, sehingga membuat para pekerja kaget. Mereka tidak bisa menerima hal tersebut. Joe yang terpuruk berusaha mencari pekerjaan baru untuk bisa bertahan hidup. Joe bingung dan marah karena dia merasa kerja kerasnya selama ini tidak berarti apapun. Bahkan dia merasa orang-orang yang berkuasa hanya memperalat orang tak berdaya seperti dirinya. Hal ini sepertinya memotivasi Joe melakukan aksinya malam itu. Dia ingin membalas akan sesuatu yang dia murkai sembari tentunya mendengar sebuah ceramah ambisius di radio kesayangannya. Kita berpindah ke Miguel dan Penny yang sedang berusaha keluar dari karnival tersebut. Apesnya, Rick juga mencari keberadaan Miguel yang telah menjebaknya. Penelope alias Penny lalu punya ide. Hal terbaik yang bisa dilakukan adalah berbaur dengan orang-orang di sana. Namun malah ada teman lama Penny di sekte Eden sebelumnya. Penny dan Miguel lantas memilih pergi sebelum ada yang sadar. Di sisi lain, Rex meminta para petugas untuk mencari keberadaan Miguel. Jane Barbour sendiri masih dalam usahanya kabur dari rumah David. Namun hal tak terduga terjadi di depan matanya, guys. Ternyata pembunuh bayaran yang dia sewa sudah tewas dengan tembakan di kepala. David muncul dan bilang bahwa Jane salah besar jika menyuruh wanita melakukan tugas laki-laki. Namun David memilih membiarkan Jane hidup dan mengajaknya ke sebuah pameran cabul yang diisi oleh orang-orang elit. David bilang bahwa ini hanyalah sebuah galeri seni. Galeri seni mbahmu pit-pit. Kendati demikian, Jane bilang bahwa apa yang dilakukan David adalah hal gila. David babi katanya. Tapi David mengatakan bahwa ini adalah caranya melakukan purge. Dia takkan membunuh siapapun, tapi melakukan pembersihan dengan cara yang lebih elit. Dan endingnya Jane akan menjadi korban selanjutnya. Sedangkan Miguel bersama Penny yang masih berusaha keluar, akhirnya kepergok oleh Rex yang langsung meminta semua petugas mengejar mereka. Sementara itu, Joe nampaknya sedang bersiap menuju misinya lagi. Setelah makan beberapa snack, alat pelacak Joe langsung memperlihatkan targetnya, yaitu tak lain dan tak bukan
Jane Barbour. Wadidaw, ada apa gerangan? Kembali ke Rick dan Jenna. Jenna menghampiri Rick dan bilang bahwa Lila sudah meninggal. Rick tentu saja kaget dan berusaha menenangkan Jenna agar tak sedih. Dia berusaha menghibur Jenna dan bilang bahwa yang terpenting adalah keluarganya selamat dan Jenna tak perlu merasa bersalah atas kepergian Lila. Namun tiba-tiba saat ingin membuat makanan, terdengar teriakan dari luar rumah mereka yang ternyata adalah Lila. Wadidaw, wadidaw. Dan episode ke-6 pun selesai. Oke guys, begitu dulu episode ke-6-nya ya. Saya masih penasaran nih, kenapa Joe si pria bertopeng menargetkan Jane Barbour? Apa alasannya? Kita akan tahu nanti guys. Bye.